Ini terlambat, kita akan kuliah kualitatif, barusan baru selesai sidang, ruangannya pun di tempat yang sama ini ya, di apa dipakai. Jadi kita kuliah kualitatif ya terganggu 15 menit. Baik, ini adalah pertemuan pertama untuk analisis data kualitatif di Bapak sekalian. Analisis data kualitatif mata kuliahnya sebetulnya ada juga di ini ya, tadi di LMS ya, bisa di ada di LMS. Yang perlu diketahui adalah ada dua kualitatif, satu di metodologi penelitian, ya. Satu lagi adalah di analisis data kualitatif ya Pak Chandra ya. Jadi di Medpen Quanti Quali itu kan pengantarnya. Ya, di Medpen Quanti Quali ada pengantarnya, apa itu kualitatif, yang dengan Dokter Tina apa itu? Dokter Tina ya. Ada kuantitatifnya Dokter Tina. Oh, kualitatif Dokter Panji. Dokter Panji ya. Kemudian ada 3 kali kualitatif kalau tidak salah ya, atau 5 kali. Dan kemudian mix method kalau nggak salah ya. Mix method ya. Jadi silakan nanti mengikuti, atau ini semester 1 semester 2? Semester 1 ya. Jadi nanti mengikuti apa namanya pengantar kualitatifnya, karena itu dasar-dasar ya. Kemudian sambil berjalan ini adalah analisis data kualitatif ya. Jadi selamat pagi semuanya. Kembali ketemu lagi dengan ini ada Pak Dr. Obed lagi ya. Ada siapa lagi nih? Banyak ya saya kira ya. Oke. Analisis data kualitatif. Oh, Dr. Hadi ada. Berbeda dengan kuantitatif ya. Tapi pada dasarnya kuanti maupun kuali adalah kita mencoba untuk memahami, memaknai, dan menginterpretasikan. Keuntungannya kualitatif, kalau kita bisa menghasilkan teori substantif, terutama untuk yang S3, tapi S2 pun tidak tertutup kemungkinan ya. Jadi kalau Anda yang S2 mau apa namanya bikin teori juga bisa. Apalagi untuk teman-teman yang mau menyusun atau mengembangkan instrumen penelitian. Ini Kemkes lagi rajin-rajinnya, lagi senang-senangnya membuat instrumen pengukuran ya. Kita lihat di beberapa direktorat dirjen itu banyak teman-teman Kemkes membuat instrumen-instrumen pengukuran. Untuk yang sifatnya kuesioner gitu ya, persepsional dan sebagainya, penting sekali menguasai teknik kualitatif dan cara analisisnya. Nah, untuk mata kuliah kualitatif saat ini, Ibu Bapak sekalian, kita tidak banyak kuliah. Ini langsung praktek. Pertama nanti kita akan praktek pengumpulan data, in-depth interview. Jadi silakan kalau memang mau meningkatkan kemampuan kapasitasnya, maka lakukanlah in-depth interview itu ya. Kemudian kita akan lakukan transkripsi dan kita langsung analisis data pakai screen queue. Ya. Nah, screen queue-nya itu nanti gratis ya. Kalau pakai itu kan NP4 harus beli. Nah, screen queue gratis 2 minggu. Nah, itu digunakan kesempatan untuk praktek. Oleh karena itu ada yang harus dikerjakan di rumah ya. Baik, kita kembali ke sini ya. Ini kepentingannya kita punya kemampuan untuk kualitatif, dan di dalam kualitatif ya, ada yang berbeda, yaitu proposisi teoretik. Proposisi teoretik itu seperti hipotesis ya, nanti dipelajari di mata kuliah pengantar kualitatif. Nah, ini sorry ada menutup.
proposisi teoretik. Apa itu teori? Ini yang paling mendasar dan saya ingin apa namanya tekankan kepada bapak sekalian, baik yang kuanti maupun kuali. Pemahaman tentang teori menjadi sangat penting. Teori itu apa? Teori itu adalah hubungan antara konsep-konsep. Ya. Teori ada teori besar, ada teori kecil. Kalau kita membangun teori di dalam kajian kualitatif atau yang tadi saya sebutkan teori substantif, artinya ya, teori itu adalah teori bikinan kita. Tapi kalau teori-teori besar ya seperti bilik model dan sebagainya, maka itu adalah teori-teori besar yang sudah terbukti. Ya. Tapi teori juga perlu diketahui akan selalu diasah. Ya. Contohnya adalah bilik model. Bilik model itu dibangun pada tahun 50-an ya. Dan kemudian diperbaiki oleh Bandura pada tahun 70-an dengan menambahkan satu konsep tentang self-efficacy atau konstruk ya. Nah, tugas peneliti kualitatif bisa sampai kepada break the limit, yaitu membangun teori substantif. Nanti kalau sudah apa namanya jauh ya, artinya sudah dipublikasikan dan diterima orang, maka Anda bisa saja teorinya menjadi teori besar. Ya. Nanti saya sampaikan bagaimana saya membangun teori dan apakah itu bisa diakui oleh orang lain atau tidak. Ya. Oke. Nah, saya akan coba mengulang dari mata kuliah kualitatif pengantar ya, tentang teori Gibbs. Ini mohon ini dipahami betul ya, buat yang kuanti maupun kuali. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau batu variabel atau bukan? Batu. Variabel bukan. Kenapa dia disebut variabel? Silakan aja, jangan ragu ya. Salah nggak ini ya. Kalau nggak lulus. Batu. Variabel atau bukan? Batu. Batu. Nggak tahu. Baru. Sekarang kalau gitu saya tanya dulu, variabel itu apa? Yang keras saja. Supaya didengar dulu. Variabel itu apa? Sesuatu hal yang diamati, dok. Satu hal yang diamati, apa lagi? Yang mempengaruhi. Satu yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi atau dipengaruhi? Yang dipengaruhi. Oke. Dari kolom ini Zoom ada yang bisa ini, Dokter Laila bisa nggak menyampaikan variabel itu apa? Dokter Tifa, siapa yang mau ini? Udah nembuk. Ada yang mau menyampaikan pendapat apa itu, Dokter Febri? Nah, variabel itu apa, Dokter Febri? Ini penting, mau kuanti, mau kuali, mau mix method. Ya, banyak yang sudah dokter juga nggak ngerti, saya tanya, apa itu variabel? Ya, jawabannya seperti tadi, yang diamati, yang diukur, dan sebagainya. Variabel itu adalah, ingetin ya, di dalam kepala dan di luar kepala. Variabel adalah atribut. Atribut, ansip, atribut kan? Denny nama saya, atribut kan? Kepala dinas, atribut. Di sini yang ditulis di sini. Atribut yang memiliki variasi, itu sederhananya. Nanti silakan cari referensinya. Jadi batu tadi, kalau dia satu atribut, memiliki variasi. Ya. Atribut yang memiliki variasi, variabel. Ya. Di dalam teori model Gibbs ini disebut sebagai skor. Karena dia diukur. Ya. Variabel dengan variabel hubungannya disebut hipotesis. Ini tolong diingat semua ya untuk yang kuanti, kuali maupun mixed method. Ya.
Nah, variabel itu atau skor dia ada di dunia empirik. Apa itu empirik? Dunia yang dapat diraba dengan indera kita, ya. Ada apa namanya bisa dilihat, didengar, diraba, dirasa, ya. Dirasakan kalau contoh asin atau tidak, gitu ya. Nah itu. Jadi variabel tingkat keasinan, nah, ya. Kalau tinggi badan kita lihat kan tingginya berapa kita juga melihat ini. Empirik. Jadi dunia empirik untuk variabel, tapi ada dunia yang abstrak, dunia teoretikal namanya. Si variabel itu disebut konsep. Ya. Konsep dengan konsep hubungannya namanya proposisi, theoretical proposition. Jadi Anda dalam penelitian kuantitatif punya hipotesis, artinya Anda punya suatu kerangka, ya, menghubungkan antara konsep, hubungannya itu seperti apa, hipotesis, ya. Tapi di dunia abstrak sama, ada namanya proposisi teoretik, ya. Jadi jangan sampai alergi dengan kualitatif, ya, karena dunianya berbeda, ya. Satu di dunia empirik, satu di dunia teoretik, ya. Dunianya sama. Ketika misalnya kita masih di awang-awang masih bicara seperti ini atau ditulis, maka itu dunia teoretik abstrak, ya. Batu itu menjadi apa namanya? Menjadi konsep, ya. Sekarang apa namanya? Kalau kita lihat ada di sini batu, ya, di depan mata kita, ini dunia empirik. Saya bisa merabanya, bisa melihatnya, ya. Jadi ini variabel. Pertanyaannya, apakah batu itu variabel atau bukan? Variabel. Atribut yang bisa divariasi. Jadi variasinya apa dari Bentuk. batu? Ya, bentuk, ukuran. Batu, bentuk, ukuran. Jenis. Padahal bukan bentuk kan, tapi bentuk batu. Ya, ukuran batu, warna batu. Jadi batu ini bukan nggak bisa bukan variabel, ya. Bukan variabel, tapi dia konstruk. Itu yang paling atas. Paham? Ini hanya analogi ya. Jadi kalau kita menemukan suatu atribut yang memiliki variasi, ternyata dia tidak bisa langsung kita menetapkan itu adalah atribut yang memiliki variasi, yaitu sebetulnya konstruk. Ya, saya pahami. Nah, penting sekali dan banyak sekali kesalahan, ya, di semua ini ya, di semua mahasiswa menetapkan nama variabelnya itu, ya, atributnya itu, ya. Sehingga tidak bisa membedakan itu konstruk atau variabel, ya. Jadi kalau variabel tadi ukuran batu besar kecil, ya, jenis batu, batu kerikil, batu gunung, batu apa, ya, warna batu, batu hijau, batu kuning, batu putih. Oke. Ini walaupun sederhana, tapi kalau diingat ya, karena ya semua salah gitu ya. Ketika saya menguji di sini, ya, di ruangan ini, kalau saya tanya pasti salah. Saya menamakan variabelnya interleukin. Apakah betul interleukin itu variabel atau bukan? Ya. Nah, jadi berpikir betul ketika Anda menuliskan nama variabel, apakah betul Anda sudah menuliskan atribut yang tepat? Ya. Oke. Baik. Konstrak ada di atas ya. Jadi konstrak itu atau konstruk adalah variabel yang tidak bisa diukur langsung. Ya. Kita di kualitatif bisa apa namanya melakukan membangun konsep-konsep, ya, dari data yang ada di lapangan. Itu kepentingannya. Setelah konsep ada, kita bisa menjadikan itu variabel untuk diukur. Nah, disitulah tugasnya kualitatif. Ya. Ini saya memberikan contoh, ya.
suatu teori substantif yang saya bangun ya terkait dengan readiness to engage ya pada tuberkulosis. Ya. Ini teorinya teori Denny namanya ya, dari Swijaya, oke? Dibangunnya dari kualitatif. Ini udah dipublikasikan ya. Jadi readiness to engage itu terdiri dari awareness, comprehension, concern, involvement, dan support. Ini jadi sederhana ya. Peneliti memang seperti itu. Ya. Yang rumit dijadikan sederhana, yang sederhana dijadikan rumit. Ya. Kelihatannya ya dari luar. Ya. Jadi bagaimana membangun teori ini? Ya. Kemudian ini kita lihat. Ini teori tentang kepatuhan membayar iuran. Ya. Ini yang saya bangun. Ini lebih kompleks dari tadi ya. Ada berapa? Ada 7 konstruk ya. Ada berapa belas ya variabel konsep ya. Jadi kepatuhan membayar di ujung ya itu dipengaruhi oleh keinginan membayar yang dipengaruhi oleh 5 konstruk lainnya yang masing-masing memiliki konsep ya. Nah, ini hasil daripada penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif yang kami kerjakan di 4 kabupaten ya. Ya ribuan jumlah ininya respondennya ya. Nah, penelitian kualitatifnya ini yang menghasilkan teori substantif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Nanti di pengantar kualitatif di minggu ke-8 ya untuk mata kuliahnya. Ini masih lama berarti ya setelah Lebaran kita akan belajar itu apa ya. Ini adalah teori substantif yang saya bangun ya untuk di dunia praktik JKN ya. Karena di Jawa Barat dan bagian besar Indonesia banyak peserta yang non PBI yang menunggang. Mengapa? Nah, ini jawabannya ya dari hasil kualitatif. Kemudian hasil kualitatif tadi teori substantif saya lakukan studi kuantitatifnya empirik ya. Kalau ini adalah menjadi aspek-aspek ya, ketika kuantitatif ini menjadi dimensi ya. Jadi beda istilahnya, aspek di dalam kualitatif, dimensi di dalam kuantitatif ya. Ini udah di apa namanya publikasikan pula ya. Jadi yang tadi si ininya si konstruknya Anda lihat ya tetap 5 kan ya. 6 dengan intention to pay. Oke. Bisa lihat ini sama ya konstruknya. Tapi variabel yang karena ini kuantitatif berarti dilihat yang signifikan ya. Dari variabel tersebut menjadi berkurang, lebih simpel. Ya. Inilah di dunia nyata di Provinsi Jawa Barat ya. Ini Dr. Rohadi ada di situ waktu itu ya. Yang menggambarkan mengapa seseorang peserta JKN itu comply atau tidak comply terhadap pembayaran iuran. Ya. Dan ini sudah disampaikan ke apa namanya BPJS Kesehatan. Ya. Saya nggak tahu ini dipakai atau tidak ya untuk memperbaiki situasi iuran. Ya. Jadi ini teori yang sudah diasah dengan riset kuantitatif. Jadi mix method. Ya. Satu kualitatif, membangun teorinya dulu, lalu saya membangun instrumen penelitian, lalu dilakukan penelitian lagi ya di 4 kabupaten lagi, tapi dengan jumlah yang lebih banyak ya, kita bisa mendapatkan hasil mengapa seseorang membayar atau tidak membayar iuran. Kuantitatif. Di sini ada proposisi ya, teoretik ya. Proposisi teoretiknya jadi hipotesis ya untuk penelitian kuantitatif dan dibuktikan ya. Dan mana yang signifikan. Ya. Ini nanti apa analisisnya di kuantitatif pakai SEM ya. SEM apa itu? Nah, silakan belajar di kuanti ya nanti ya. Oke, ya.
Oke, jadi dari mana proposisi teoretik? Proposisi teoretik itu diambil dari sama ya, studi literatur ya, kita punya teori-teori besar, kemudian ada hasil apa namanya eh, riset-riset dari artikel-artikel, kita satukan menjadi apa namanya premis. Premis ada berapa macam? Ada yang major, ada yang minor. Ya. Ya. Kalau dari artikel menjadi apa? Ya, premis minor dulu ya, bukan jadi premis major ya. Nah, jadi kalau di kuantitatif ada hipotesis, di kualitatif ada proposisi teoretik ya. Dia itu merupakan pijakan awal atau jembatan awal ketika kita mau melakukan studi kualitatif. Ya, misalnya begini, praktik kontrasepsi. Ya, seseorang praktik kontrasepsi dipengaruhi oleh apa? Pengetahuannya dan sikap dia terhadap kontrasepsi. Jadi praktik kontrasepsi akan dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang kontrasepsi dan sikap. nah, itu menurut teori KAP ya, knowledge, attitude, practice. Ada teori yang lain ya, ada sosial kognitif teori, belief model dan sebagainya. Yang mengapa seorang pakai kontrasepsi ya. Nah, si proposisi teori ini ya dalam analisis data kualitatif dipakai ketika kita menyusun pedoman wawancara untuk pengumpulan data atau pedoman FGD. Ya, kalau kita tahu ada pengetahuan sikap memengaruhi praktik, ya, maka pedoman wawancara ya, adalah seperti ini. Bagaimana praktik dalam kontrasepsinya? Kedua, bagaimana pengetahuannya? Ketiga, bagaimana sikapnya terhadap kontrasepsi? Ya, oke, bisa dipahami ya, pedoman wawancara. Jadi pedoman wawancara itu bukan list daripada pertanyaan. Pedoman wawancara untuk interview, dia lebih merupakan satu sub-sub topik ya yang akan kita eksplorasi. Jadi kalau bertanya nyaman ya itu tidak tergantung pada apa yang kita tuliskan dalam daftar pertanyaan. Ya. Kenapa demikian? Karena itu nanti akan menjadikan bias ya daripada apa namanya pengumpulan data kita. Oke. Jadi di kualitatif kita mengumpulkan informasi ya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau memancing mereka untuk menyampaikan ya. Kemudian membangun kategori, mencari pola dan mengembangkan teori ini intinya ya. Sehingga kerangka dasar analisis kualitatif ini mohon maaf ya kita loncat karena dasarnya belum diajarkan tapi kita sudah lanjut ke analisisnya ya. Kita bedanya dengan kualitatif itu mengumpulkan data dulu, lalu kita melakukan transkripsi, ya, ada pemilahan atau reduksi, ya. Tapi saya tidak setuju dengan reduksi karena kita tidak mereduksi sebetulnya. Ya, mereduksi hanya kalimat saja yang tidak perlu, lalu mengkode, mengkategorisasi, kita balik lagi mengumpulkan data. Kalau di kuantitatif, kita kumpulkan data ya sampai habis ya, rencana kita, lalu kita analisis. Kalau di kualitatif tidak begitu. Ya. Kita kumpulkan data, kemudian kita analisis, ya, yaitu mengkode dan mengkategorisasi. Coding. Ya, ini penting banget. Coding ini. Ini adalah apa pekerjaan otak kita, ya. Oke. Lalu hasilnya setelah kita selesai, ya, maka kita sampai namanya pada saturasi dari sampling. Kalau di kuantitatif kan dihitung dulu, ya, sampai berhasil dapat samplingnya, lalu kita analisis.
Kalau di kualitatif tidak. Samplingnya itu sampling teoretik. Di mana itu? Yaitu ketika kita mengkode, mengkategorisasi, ya, lalu kumpulin data lagi, masih ditemukan kode baru, ditemukan kategorisasi baru, maka itu masih belum jenuh namanya. Jadi kita itu sampling yang kita butuhkan adalah sampai kode dan kategori ya yang terkumpul, tidak ada lagi yang baru. Ya, di buku-buku, sorry ya, di buku-buku kualitatifnya yang dikarang oleh orang Indonesia itu dikatakan begini, sampling teoretik itu sampai tidak ditemukan jawaban yang baru. Ngaco itu. Oh, jawaban baru itu bisa miliaran kemungkinan ya, bisa jutaan miliaran kemungkinan. Jadi eh, sebetulnya yang pasti adalah sampai tidak ditemukan kode baru, kategori baru ya. Itu menurut saya ya. Di kualitatif juga banyak mazhabnya ya. Ada mazhab yang positivis kepengaruhi oleh paradigma kuantitatif, ada yang mazhab yang memang seperti saya sampaikan, ada juga mazhab yang lain ya. Di antropologi berbeda dengan yang apa di manajemen dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi hasilnya apa? Ya. Anda dari sini ya akan menghasilkan tema-tema. Bisa saja analisis konten atau deskripsi kental atau hanya mau storytelling saja, atau yang seperti tadi saya sampaikan membangun teori ya. Dari teori itu kita bisa membuat hipotesi. Jadi kalau Anda yang belum mempunyai teori, kita bisa membangun teori sendiri. Wah, repot banget, siapa saya gitu kan. Emang orang kecil ya. Sepatu aja nomor 38, bukan itu ya. Ini teori substantif itu semua orang bisa melakukan ya. Dengan tadi ini metode ini, dengan teknik ini ya, membuat kode kategori. Jadi Anda bisa membangun ini ya. Oke. Apa itu kode? Ya, kode itu hasil daripada coding. Jadi yang kita lakukan adalah memaknai ya data tersebut ke dalam apa? Ke dalam kata atau frase ya, atau metafor atau simbol sebagai perwakilan dari fraksi data atau kenyataan yang ada di lapangan. Misalnya tadi kita kembali kepada kontrasepsi ya. Dia katakan begini, ya saya sih sudah tahu gitu ya ke setiap apa dari zaman apa namanya saya menikah juga saya sudah dijelaskan tentang kontrasepsi. Tapi menurut saya kontrasepsi itu bertentangan dengan keyakinan yang saya anut. Nah, kira-kira Anda mau kode apa? Ya, saya sudah tahu ya kontrasepsi metodenya, tapi kontrasepsi itu berlawanan dengan keyakinan yang saya anut. Anda mau mewakili kalimat itu pakai apa? Apa? Nah, jadi kode ya atau proses yang coding memecahkan data, menyusunnya kembali dalam bentuk kata, kata-kata, frase, metafora, simbol, perwakilan. Kalau saya sebut gini, kalimat tadi pertentangan keyakinan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya. Boleh, ya. Dan ketika Anda langsung di kepala muncul pertentangan keyakinan, ya, itu namanya inisial coding. Kode yang pertama kali. Ya. Apa gunanya kita membuat kode? Itu adalah cikal bakal daripada indikator konsep sebetulnya lebih banyak ya. Atau item-item dalam pengukuran. Ya. Item-item di dalam pengukuran. Oke. Paham coding? Belum?
Sedikit. Nah, kita ngobrol ya sama responden karena pada dasarnya apa namanya kualitatif itu ngobrol. Kita ngobrol sama responden. eh itu pertanyaan saya tuh ya, kok udah pasang IUD em, tetap aja hamil gitu. Mau Anda coding nggak itu? Kan seolah-olah itu adalah obrolan biasa. Apa? Mau Anda coding apa? Kegagalan kontrasepsi. Kegagalan Kontrasepsi. kontrasepsi. Cepat banget ya, sama-sama sepakat. Ya. Kegagalan kontrasepsi. Ya. Oke, ada yang memberi contoh lain tentang kontrasepsi? Pengetahuan? Oke, tapi udah paham coding? Iya. Ya. Jadi coding itu mewakili dari data yang ada di dunia nyata di lapangan. Data itu dari mana? Dari hasil wawancara kita, hasil kirim kita, hasil observasi kita, atau sesuatu yang tertulis di dokumen, ya. Atau di klinik kita punya rekam medik, ya. Ini teman-teman anestesi misalnya menuliskan ini laporan operasi, ya. Pasien ini terus dituliskan, ya. Waktu pertama kali lalu diberikan apa tindakan A, B, C, D, ya. Pasien seperti apa dilaporkan. Ketika ini terkumpul, ya, Anda itu sudah jadi satu transkrip namanya, ya. Transkripnya itu lalu kita bisa buat coding, ya. Nah, inilah yang bisa menghasilkan suatu pengetahuan baru di dokter-dokter, ya, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Kalau bagus membuat rekam medik, anamnesis, kita tuh bisa membuat berbagai macam, memunculkan berbagai macam pengetahuan. Itu namanya knowledge management, ya. Nanti Anda akan menemukan kalau semester 1 di mata kuliah manajemen riset di bagian ujung ketemu dengan saya tentang knowledge management. Dokter itu dari sejak lama membuat knowledge management sejak zaman namanya belum dokter. Ya. Jadi para penyembuh itu selalu mencatat, mengingat apa yang terjadi. Itu menjadi bagian knowledge. Knowledge itu ketika dikumpulkan dan pengalamannya menjadi sama, ya, dan digeneralisasi, ya. Jadi jangan salah, bukan hanya kualitatif itu bukan hanya di ilmu sosial, ya. Anda yang jadi di anestesi, Anda yang ada di OBGY, ada di bedah sekalipun, ya. Dokter bedah ketika bagus membuat laporannya, ternyata misalnya dari 100 kasus, ya, teknik untuk menyayat itu yang baik menyebabkan kesembuhan yang lebih baik, ya, dengan teknik yang teknik X misalnya, itu bisa menjadi pengetahuan baru dan bisa dilaporkan. Itu namanya risetnya riset kualitatif. Ada teman saya misalnya bedah, ya, onkologi, ya, lalu mengkaitkan dengan pasien eksperiensi, lalu dikaitkan dengan depresi dan ansietas sebelum dan sesudah, ya. Ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya, mixed method. Jadi di bedah, ya, bisa juga dilakukan di anestesi, bisa di obgyn, bisa apalagi di psikiatri, ya, yang banyak kualitatifnya, ya. Nah, jadi kuasai ini supaya Anda bisa memiliki pandangan yang luas tentang metode, ya. Kode terkumpul, kode yang apa namanya sejenis, ya, yang mirip-mirip, kita bisa kategorikan, masukkan dalam satu rumpun gitu. Jadi dalam loker yang sama, ya. Kalau misalnya nama Maya alfabet Ani, Anas, Ahmad,
Itu mulai dari A ya, maka kita kumpulkan di A. Nah, itu kategorisasi contohnya. Tapi kalau coding kan enggak. Misalnya tadi pengetahuan tentang metode persepsi jangka panjang dengan jangka pendek, pengetahuan tentang IUD, pengetahuan tentang apa field, itu kita masukkan sebagai konstruk pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu konstruk, ya variabelnya apa? Variabelnya adalah jenis-jenis konsepsi misalnya. Bisa dipahami, ya? Gampang kan? Mekaniknya seperti itu, tapi secara substantif ada di kepala kita, ya. Dan teman-teman yang bekerja di kualitatif itu banyak menggunakan otak kanan, ya, ya, yang bisa merasakan ini nih kualitatif apa data seperti ini masuknya kode ini nggak gampang di situnya, tapi mekanismenya gampang. Cuma kalau kita mengapa mewawancarai misalnya seperti yang tadi saya sampaikan ya sampai puluhan orang ya dari berbagai tempat yang berbeda ya. Saya pernah di berapa 7 provinsi, masing provinsi ada 4, jadi ada 28 kan, 28 kabupaten, masing-masing ada organisasinya. Anda bayangkan kalau Anda tidak menggunakan SADAS namanya ya, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, CAQDAS. Oke, nanti kita pelajari. Kita akan mengerjakan itu, ya. Nah, tapi hidup ini kan tidak selamanya harus mulai dari nol, ya. Kita bisa mulai dari apa namanya, misalnya kita sudah lanjut ya ininya ya dasarnya, ya. Kita sudah punya proposisi teoretik atau teori ya. Dan kita tidak usah membangun dari nol atau namanya grounded theory. Maka itu dinamakan predetermined theory atau predetermined term atau predetermined kategori. Ya, udah ada semua. Tadi contohnya apa? Pengetahuan, sikap, praktik. Dari dulu juga KAP itu seperti itu. Ya, ya teori tentang kognitif ini ya. Saya nggak akan nambahkan itu, tapi ada di dalam pengetahuan ini, ya apa ininya, uraiannya atau kategorinya, ya. Contohnya adalah pengetahuan kalau di kontrasepsi, pengetahuan tentang kontrasepsi, pengetahuan tentang apa sih namanya head misalnya ya, pengetahuan apa tuh namanya istilahnya ya, pengetahuan tentang menstruasi, pengetahuan tentang siklus ini ya, menstruasi pada wanita, pengetahuan tentang efek samping, pengetahuan tentang apa lagi. Nah, tentunya beda kalau kita meneliti pengetahuan tentang demam berdarah. Ya, kalau di demam berdarah, pengetahuan tentang tempat perindukan dan sebagainya. Jadi predetermined teori itu si KAP-nya, knowledge attitude practice-nya tidak akan kita rubah. Kita hanya akan membangun si kategori-kategorinya ya atau sub-sub variabelnya. Maka kita katakan kita menggunakan predetermined teori atau predetermined term ya. Jadi hanya di bawah-bawahnya yang akan kita bangun ya atau kita create. Nah, kita masuk kepada hasil ya. Ada penyusunan tema. Penyusunan tema itu adalah ya, mengelompokkan kategori dalam kumpulan kategori-kategori yang homogen atau dianggap homogen. Ya. Kemudian di sini ada pattern matching. Betulkah misalnya pengetahuan apa namanya dasar misalnya ya tentang biologi memengaruhi pengetahuan tentang siklus menstruasi misalnya ya. Nah, artinya kita di dalam si konstruk pengetahuan sendiri membuat hubungan gitu kan, pakai garis.
dia itu akan tahu apa tentang siklus menstruasi kalau tahu pengetahuan yang lain, pengetahuan dasar misalnya ya. Bisa dipahami pengetahuan dasar tentang biologi. Jadi seperti apa anatomi perempuan, sehingga dia bisa memahami ya tentang apa siklus menstruasi. Ya, ini untuk orang awam. Ini kan akan berpengaruh kan ketika kita melakukan promosi kesehatan, pendidikan atau jadi dokter, OB menjelaskan kepada pasien itu ternyata sebelum kita menjelaskan tentang siklus menstruasi, kita tuh harus menyampaikan tentang anatomi tentang ini ya, anatomi perempuan gitu ya. Seperti apa gitu kan. Supaya kebayang bisa membayangkan siklus menstruasi karena itu di mana si apa namanya di dinding uterus itu seperti apa pertumbuhannya sampai berapa hari gitu ya. Lalu bagaimana di startnya dan seterusnya ya. Jadi mereka paham akhirnya ya. Oke. Ini kan hal sederhana ya. Sehari-hari tapi karena kita tidak tahu teori metodologinya, kita melewatkan hal-hal ini ya. Nah, bagaimana cara kita menetapkannya pada suatu yang baru ya? Kita bertanya itu di konsep udah ketemu yaitu tadi ya coding kategori ya. Kategori itu cikal bakal dari konsep. Lalu menghubungkan konsep dengan konsep itu namanya pattern matching. Mematchingkan apa namanya? Matching itu apa? Menyelaraskan pola ya, membuat pola untuk menyelaraskan ya. Nah, ketika semua sudah terbentuk pattern matching, maka kita katakan teorisasi ya. Jadi contohnya tadi yang saya bangun ya, ada teori tentang readiness to engage, ada teori tentang kepatuhan membayar ya. Datanya valid nggak? Valid nggak? Reliable nggak? Tidak ada valid dan reliable di dalam kualitatif ya. Jadi jangan tuh bawa pertanyaan, nah, nanti di ujian nanti akan ini kualitatif. Ini tidak valid dan tidak reliable. Anda jawab apa? Memang betul tidak valid dan tidak reliable karena di dalam kualitatif tidak mengenal validitas dan reliabilitas. Yang dikenal adalah namanya trustworthiness ya. Nanti kita belajar di dasar kualitatif ya. Oke, jadi Anda bisa membangun teori besar ataupun teori substantif. Caranya bagaimana? Buat list dari konsep, lalu pasangkan dari pattern matching ya, lalu verifikasi koreksi termnya ya. Karena bisa jadi bahasanya kurang pas ya. Apakah hubungan itu make sense ya? Buat argumentasi yang bertentangan ya. Ini bagian daripada namanya tadi trustworthiness ya. Ada pas ya. Lalu ulangi pikirkan, lalu dilakukan debriefing. Ini juga mekanisme trustworthiness ya, debriefing. Kita sampaikan ke supervisor kita, ke teman-teman kita, masuk akal nggak? Nah, reviewer itu langsung memberikan kritik ya, nggak masalah ya. So apa? Setajam-tajamnya kritik ya kita jangan sakit hati ya. Kita terima saja, bukan berarti harus diikuti kan? Tapi dijadikan sebagai bahan untuk menajamkan ya teori yang kita bangun ya. Lalu bisa diuji dengan expert ya dalam bentuk expert panel ya. Ini juga sedang dilakukan oleh mahasiswa S3 saya ya di kedokteran kerja ya dokter ya. Jadi itulah kualitatif selintas pandang ya. Tadi saya sudah menyampaikan untuk analisis data, ya, kita akan menggunakan namanya Cakdas. Ya. Cakdas ini software. Banyak ya. Kalau di kuantitatif kita pakai Stata, A, SPSS, ya. Ada Winstep, Parset, Orange ya untuk dasar ini Python ya.
ada CAT scan misalnya untuk em, epidemiologi spasial ya. Nah, di kualitatif ada namanya in vivo, max PDA, ya, itu bayar ya. Ada Atlas TI, ini nggak bayar, ya, gratis. Dan banyak yang gratis. Bahkan dulu sebelum banyak Cakdas, saya menggunakan Word aja ya. Oh, kebayang kalau 10 halaman ya bisa lah ya, sehari 2 hari. Kalau 100 halaman berminggu-minggu mabuk ya. Kita perlu menggunakan Cakdas ya, komputer assisted qualitative data analysis software ya. Nanti kalau Anda menyampaikan mengajukan artikel ke jurnal ya, manuskrip, itu reviewernya suka nanya Cakdas apa yang dipakai ya. Kalau itu reviewernya kualitatif, jadi reviewernya nggak ngerti kualitatif ya. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh software analisis data kualitatif yang saya buat ya di dalam platform Screen Out ya. Di sini di dalam platform Screen Out ini ya, coding kategorisi ini coding ya. Ini transkripnya, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini transkripnya ya. Kemudian transkrip ini di code ya, atau prosesnya coding ya. Di kode terus dibuat kategorisasi dan disusun tema. Jadi dasarnya ini adalah alat saja ya, alat saja. Tapi alat ini bisa mengingat apa yang sudah kita kerjakan, kodenya apa, kategorinya apa. Ya. Kalau itu sudah terakhir saya di ini ya, di oftalmologi membuat studi kualitatif. Itu datanya hampir 700 halaman. Anda bayangkan ya, dari 2 provinsi sebagai kabupaten, Jabar dan NTB. Kalau saya tidak menggunakan Cakdas, waduh, ya, pekerjaan yang bukan main, ya, sangat melelahkan. Pakai Cakdas saya cukup melelahkan, apalagi nggak pakai. Karena menyimpannya, ya, kita jadi tidak perlu mengingat kembali kode yang sudah ada apa, karena dia bisa muncul otomasi, ya. Lalu nanti bisa di sini kita membuat laporan langsung ya. Ada summary ya, ada apa namanya tadi pattern matching tadi ya. Oke. Nah, ini screen view ya, ada di platform screen out. Nanti kita mencoba. Nah, itu sekilas untuk pengantar kita analisis data kualitatif. Jadi tentu saja Anda harus belajar mata kuliah kualitatif pengantarnya. Yang sayangnya ada di pertemuan ke-8 metodologi penelitian ya. Sayang ya. Jadi Anda loncat gitu di sini karena harusnya di semester 2 ya. Tapi sekarang terpaksa di semester yang sama karena sudah jenuh tadi ya. Oke, ada pertanyaan silakan dari yang ada di sini, dari ruang Zoom silakan, ada yang bertanya. Nanti minggu depan kalau mau bareng-bareng di sini, bilang-bilang dulu ya. Karena ruangnya harus ruang besar. Ada yang bertanya? Dari ruang Zoom. Ini Dr. Emer. Dr. Emer dari mana nih? Prodinya? Emir. Dr. Emir. Dari mana Dr. Emir? Anestesi? Enggak kedengaran.
Punten Prof dari psikiatri, Siap gitu. dari psikiatri Prof. Oke, Dokter Emir dari psikiatri. Itu Punten banyak Prof dari pakai ya psikiatri Prof. data-data kualitatif ya di psikiatri. Oke. Ada Iya yang Prof. tanya? Oke. Ada pertanyaan nggak Dokter Emir? Semester kemarin ya ada SP2 ya. SP2 menggunakan kualitatif. Ya, dokter ini internis ya. Dokter internis sengaja yang SP2 udah internis ya, ambil subspesialis karena dia akan membangun instrumen. Jadi di klinik pun ada ya, di penelitian-penelitian klinik. Karena penting. Contohnya instrumen untuk pengukur apa ya di pediatri juga ada. Kita selama ini menggunakan alat-alat dari buatan orang bule. Lalu kita terima saja karena sudah terpublikasikan dengan baik, gitu. Sudah dipakai dalam praktek. Sesuai atau tidak? Belum, ya? Belum tentu. Dokter Emil kan ada MMPI ya. Dokter Emil percaya nggak sama MMPI? Harus percaya ya sebagai residen. Saya tidak percaya pada Dokter Emil ya. Kenapa? Percaya Prof. Karena saya pernah tanya itu ya sama SPKJ ya, peneliti ke yang punya MMPI. Beliaunya balik nanya, oh di Indonesia dipakai ya? Nggak pernah minta izin dulu sama saya, katanya Dokter Emir ya. Nah, tapi Dokter Emir sebelum masuk ke residen, dites dulu ya MMPI-nya ya. Bener nggak nih? Nah, tanggung jawab Dokter Emir nih ya. Nah, harusnya Dokter Emir bikin MMPI yang baru. Kalau mau bikin MMPI yang baru, kuasai kualitatif ini. Ya, ini di psikiatri juga banyak pakai instrumen-instrumen buatan ini ya, buatan orang luar. Ya. Padahal belum tentu cocok. Personalitas itu orang Indonesia punya personalitas sendiri. Nah sekarang personalitasnya orang Sunda dengan orang Batak dengan orang Dayak, ya, Banjar, sama nggak dengan orang Maluku, Papua, NTT? Belum tentu, ada perbedaannya ya. Kita aja saya orang Sunda dengan orang Jawa ya, dengan istri saya bisa jadi beda ya. Ya, ya cuma kebalik-balik ya. Saya tawarkan ke mertua saya, mangga tuang, apa yang harus dituang katanya. Dahar, itu dahar tuh kasar. Itu aja persepsi aja udah beda ya. Coba lihat di MMPI, apa saja pertanyaannya. Ya. Kadang bingung juga ya dengan pertanyaan itu. Kayaknya nggak cocok dengan konteks orang Indonesia. Selama ini udah dipakai banyak gitu ya, untuk tentara, untuk ASN dan sebagainya. Nah, mari kita pikirkan gitu. Gunakanlah cara-cara ini ya, kualitatif ya, silakan dipakai. Oke, kita sampai 11.30 aja ya, 20 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Prof, boleh bertanya, Prof? Oh, silakan. Bulia, Bulia, silakan Bulia. Monggo. Baik, ya terima kasih, Prof. Tadi terima kasih atas paparan dari Prof. Itu sehingga saya ya sekarang rada terbuka, Prof, ke yang namanya proporsi teoretik ya, Prof ya. Jadi itu tadi dibangun untuk kualitatif kan ya, Prof. Nah, kalau misalkan yang kita ambil itu mix method, Prof, antara kuali dengan kuanti, untuk di awal ini kan diawali dengan ini ya, diawali dengan yang kualitatifnya gitu ya, Prof. Nah, jadi untuk di dalam apa namanya? Di dalam ya kalau kita menuliskan gitu bab 1 sampai dengan bab 3 gitu ya, Prof ya.
Nah, itu apakah ketika kita nanti kuanti dan kuali tersebut ada proporsi teoretik dan juga ada hipotesisnya, Prof? Atau hipotesis Ya, nanti dibangun belakangan? oh, enggak ada. Jadi Oh, itu ada semua ya. tergantung pada research question kita, Oh, iya. ya. Research Mhm. question kita, ya. Research question kita kualitatif dulu, berarti ada hipotesis, proposisi teoretik, ya. Kalau kita dari proposisi teoretiknya kemudian dibangun teori, ya, kualitatifnya menghasilkan teori kan. Nah, Mhm. akan menghasilkan apa namanya justru hipotesis, gitu kan. Oh, Tapi iya, kalau iya. misalnya konvergen, ya, Mhm. kualitatifnya punya proposisi, di Mhm. kuantitatifnya punya hipotesis, ya. Seperti Mhm. itu, Bu. Ya. Oh, Nanti iya. dibandingkan misalnya ya kalau memang mau mentriangulasi kualitatif seperti apa, kuantitatif seperti apa, dibuat triangulasi, maka proposisi ada, hipotesis ada. Oh, ya. Siap, Prof. Mohon. Terima kasih, Prof. Oke, oke, baik. Ini saya beri contoh saja ya, bagaimana analisis data kualitatif menggunakan Cerdas ya. Cerdasnya adalah eh, screen out ya. Anda bisa pakai apa screenout.id ya. Di sini nih ya. Kelihatan screenout di atas, Iya. screenout.id. Nah, ini ya. Nanti Anda daftar di situ. Kalau untuk kalau mau di laptop itu pakai di handphone pakai Play Store ya. Oh, ada plastik. Kalau di ya udah ada di Play Store-nya karena di situ banyak ini ya, banyak instrumen-instrumen ini Dokter Hadi sudah tahu, termasuk yang digunakan oleh Kemenkes sekarang ya untuk screening pendengaran. Jadi screen aids ini dipakai oleh eh, apa namanya CKG ya, dipakai dalam CKG secara nasional. Sebentar lagi surat keputusan dirjennya muncul, ya panduannya sudah dibuat. Ya, jadi ini hilirisasi, ya. Ini produk kita nih dari Fakultas Kedokteran Unpad, ya, prodi S3, ya. Ini klinisi, ya. Mix method, ada kuali ini, ada kuantinya, ya. Kita membangun alat, alatnya dibangun, dibuat dalam bentuk platform, jadi ini digital, ya. Alat kesehatan digital, ya. Dan ini apa dipakai Pak Wamen Dante ya, Prof Dante itu beliau minta saya presentasikan, 6 menit dipresentasikan, diputuskan untuk dipakai secara nasional. Jadi tahun ini akan secara resmi dipakai. Nah, itulah gunanya penelitian ya. Jadi Anda jangan takut kalau, oh penelitian saya kecil, apaan sih screening pendengaran. Tapi tahu Anda screening pendengaran, berapa jumlah penduduk Indonesia? Ya, 250 juta. Target tahun ini berapa persen untuk ini, untuk screening? Kemarin 30%-an ya, sekarang bisa naik 40%-an. 40% dari 250 juta berapa? 100 juta. 100 rupiah. Ya. Kalau ini dipakai 50 juta aja, ya. Anda kalikan aja itu apa namanya kalau beli 10.000 itu apa namanya yang harus dibayar oleh pemerintah ya ke grup kami minimal ya. Tapi saya gratiskan ya, kita gratiskan untuk kemaslahatan ya. Ya. Jadi penelitian itu meneliti jangan takut ya, jangan takut penelitian saya nggak ada gunanya. Suatu waktu ternyata diadopsi ya. Jadi ini udah hilirisasi ya, Anda tahu kan penelitian ini apa namanya inovasi dari pelajaran kemarin manajemen riset apa eksplorasi, uji alfa, uji beta, kemudian difusi atau hilirisasi. Nah, jadi penelitian ini udah sampai hilirisasi dipakai oleh warga Indonesia ya untuk PKG. Ya. Itulah penelitian itu harus sampai situ. Tapi dimulai dari hal kecil, eksplorasi, bisa jadi kualitatif. Paham ya? Nah, kita kembali ke cerdas. Ini namanya screen cube ya.
Nah, thank you. Jadi nanti Anda bisa membuat proyek baru. Tadi misalnya apa namanya KAP ya, kontrasepsi ya. Nah, kalau saya sekarang sedang menyiapkan readiness atau kesiapan vaksinasi TB dewasa. Kualitatif juga ya. Bagaimana kesiapan orang Indonesia ini di 5 provinsi, Jabar, DKI, Sumut, Kalimantan, sama Sulawesi Selatan. Ya, bagaimana kesiapan orang Indonesia untuk divaksinasi TB? Ya kita tahu kan BCG ada BCG ya, untuk anak itu cuma 10 tahun. Nah, jadi remaja dewasa tidak terlindungi. Ya, jadi sekarang sedang dibikin, udah ada 16 kandidat ya vaksin. Nah, tapi vaksin ada, apakah kalau tidak ada kemauan untuk divaksin, nggak ada gunanya. Jadi vaksin tidak ada kalau tidak ada vaksinasi. Kesiapan untuk vaksinasi ini, ya, nah itu risetnya kualitatif, kuantitatif, mixed method, ya. Udah bisa dibayangkan ya, kalau Anda tahu ini ya, maka Anda bisa masuk ke dalam dunia penelitian global, ya. Jadi ini penting. Oke, kembali ke sini, kita membuat proyek KAP kontrasepsi, ya. Nah, di sini akan muncul nih, ya. Kenapa enggak coba? Oke. Nah, kita tinggal tambahkan transkripnya, ya. Kita membuat transkrip 1 misalnya, ya. Atau misalnya kita buat pakai supaya langsung ya, responden 01 perempuan, dokter, ya, dokternya dokter umum, ya. Nah, seperti ini akan muncul di sini. Nah, dari responden dokter umum itu mengatakan misalnya ya, masih banyak masyarakat yang menolak untuk mengikuti. Ini dari mana nih? Ini dari hasil indeks interview kita, ya. Kita tinggal copy paste di sini. Oke, ya. Ini kita coding. Mau di coding apa? Add new code, coding apa? Penolakan. Ada bahasa Inggrisnya. Nah, yang keren boleh. Ya. Penolakan KB. Nah, muncul di sini. Penolakan KB. Kelihatan nggak? Iya. Oke. Dibesarkan ya. Jadi ini mempermudah pekerjaan kita. Ya. Ini namanya coding. Penolakan KB ini kita masuk ke dalam apa? Ke dalam kategori apa? Hambatan misalnya ya. Hambatan ber-KB ya. Oke. Submit. Ya. Lalu mau kita jadi tekan tema apa? Tantangan. Misalnya ya. Tantangan program KB. Itu gampang kan? Iya. Ya. Kalau cuman 1 orang, 2 orang, 3 orang yang di ini, ya nggak masalah ya. Ditulis tangan sendiri ya. Tapi masalahnya kalau udah ratusan ya, puluhan respondennya ya, ribuan ininya datanya. Wah, kacau ya. Jadi ini alat untuk itu ya. Nah, tapi sudah paham ya, namanya transkrip ya. Transkrip itu yang kita tulis di sini ya. Oh, tadi jadi bilang. Itu di geser. Oh iya. Oh, sorry. Nah, ini transkrip ya, sampai berpuluh-puluh halaman.
Ya. Kemudian ini kodenya dengan cara coding. Jadi coding itu apa? Menjadi lebih simpel. ya Ya, menafsirkan kata, rasa frase, atau metafor. metafor. Ya, anak adalah jembatan cinta kita. Ada nggak jembatannya? Nggak ada. Nah, itu metafor. Ya, jembatan cinta nggak ada, tapi itu metafor. Boleh menggunakan metafor. Ya. Nah, dari sini ya, nanti kita praktikkan ya langsung. Kita bisa buat summary-nya. Coba Anda bayangkan ya. Nah, di sini, ini sudah ada summary-nya ya. Dan kuotasinya sudah ada di sini. Kita export to Word. Ya. Export to Word. Berarti saya harus keluar dulu ya. Jadi di Word kita akan tenang. Oke. Export to Word. Anda tidak usah bersusah-susah lagi kan? Kenapa nggak mau ya? Nah, seperti ini ya. Wordnya malah nggak kelihatan. Hasilnya dalam bentuk Word seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, kok lama ya? Nah, Ininya apa namanya? Wi-Fi-nya. Di sini yang merah ini adalah tema. Yang biru kategori. Yang kuning kode. Yang ini adalah dari transkrip dari kuotasinya. Jadi Anda nggak usah lagi ngambil-ngambil kuotasi banyak, lihat halaman berapa. Karena sudah ada langsung di sini dari file R01 PDI. Ya. Responden nomor 1 perempuan. Nah, itu ya tujuan daripada cerdas ya dalam analisis data kualitatif. Nanti kita akan satu persatu ya kita kerjakan supaya Anda hands on ya dan bisa. Kemudian kita juga bisa membuat tadi pattern matching ya. Di sini Anda bisa lihat sudah tersedia ya. Nanti kalau misalnya Anda mau tambahkan atau misalnya ini saya mau rubah ya. Ada juga panahnya ke tempat lain ya. Bisa diedit ya. Caranya tinggal gini. Ini saya hubungkan. Nah, ini muncul ya. Dan Anda bisa ekspor ini ke luar ya. Ya. Jadi ini namanya pattern matching. Pattern matching itu kita sebagai peneliti melihat ada hubungannya gitu ya antara satu konsep dengan konsep yang lain. Nah, tapi ini harus diuji. Namanya tadi apa? Peer debriefing. Oke, bisa kebayang sekarang? Ya. Bisa kebayang analisis data kualitatif secara tuntas saya demokan. Ya. Apa itu coding, apa itu categorizing, apa itu mengembangkan tema, apa itu pattern matching, apa membuat teori. Ya, kalau sudah begini, ya berarti ini teori hipotesisnya apa? Bahwa penolakan KB berhubungan dengan hambatan KB dan tantangan program KB.
Nah, tapi tentunya tidak sesederhana ini ya, karena nanti yang dipakai bukan dari kodenya ini, tapi yang dipakai dari kategorinya lebih banyak ya. Di sini kita bisa, misalnya kalau mau menghilangkan kode bagaimana, tinggal diklik saja di sini ya. Tinggal temanya aja ya. Munculkan kategorinya saja, tinggal ada seperti ini. Jadi Anda bisa menggunakan cerdas ini untuk berbagai macam kepentingan. Oke, ya. Jadi pagi ini sudah saya sampaikan secara sepintas ya, analisis data kualitatif, bagaimana overview-nya. Tinggal kita nanti minggu depan praktek pengumpulan datanya. Ya, berarti Anda harus siap dengan in-depth interview. Anda ada berapa yang dari ini? IKM? Ada 8 Mas. 18. 8. 8 ya. Nanti masing-masing berpasangan. Kita sepakati sekarang mau apa isunya yang dipakai. Mau apa isunya? MBG, CGK, apa? Berarti Orang sekelas ya. sama gitu. Ya, Oh, supaya itu kita yang bisa enaknya. disatukan. Oh, ya. Coba Jadi ya. banyak ini. Kalau kita bicarakan sekarang tentang MBG, ya, wah pro dan kontra kan, ramai itu serunya, seru ininya, analisis datanya, ya. Jadi membuat laporannya seru banget, bahkan nanti bisa jadi satu artikel, ya nggak? Iya, iya. Bagaimana persepsi MBG menurut mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kedokteran 4. Wah, ya, bisa jadi satu artikel. Kan itu juga beragam, kan? Ada yang datang dari mana, dari Lampung, dari mana kan? Itu mewakili seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua, ada mana? Coba ya. Jadi kita bisa bikin berteori nanti. Sebagiannya bisa berteori. Ya. Atau kita bisa membuat rekomendasi kebijakan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar MBK ini tidak membuat malu pemerintah, tapi juga sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, ya, bukan untuk menurunkan stunting. Kan ngaco ya. Itu anggota dewan kan enak aja. MBK ini penting untuk menurunkan stunting. Pusing ya. Terus bagaimana misalnya dengan terjadinya insiden ya, Keracunan sebagainya. Seru ya MBG ya. seru. Topik yang panas. Topik yang panas update. Oke. Kita sepakat. Boleh. Jadi nanti kita bikin research questionnya, ya. Lalu kita nanti 1 jam pertama Jumat depan saya akan sampaikan bagaimana kita melakukan in-depth interview. Nanti langsung praktek in-depth interview. Sesudah itu Anda praktek transkripsi. Ya. Nah, transkripsinya Anda harus simpan di Google Doc ya, itu untuk penilaian Anda. Ya. Jadi kami tidak akan menilai besar untuk MCQ ya. Sekali lagi ya. Kita pakai outcome based education. Jadi ukuran Anda berhasil di mata kuliah kualitatif kalau Anda bisa melakukan analisis data kualitatif. Ya. Jadi masing-masing nanti punya proyek sendiri ya, membangun laporan penelitian tentang MBG dari in-depth interview. Data transkripnya data yang sama. Ya. Tapi hasilnya beda ya. Bisa beda kan? Teori yang Anda bangun bisa beda, kode kategorinya bisa beda ya. Jadi bisa untuk individu. Ini namanya project ya. Jadi nilai dari saya tidak berbasiskan pada ujian MCQ-nya, walaupun ada nanti ya, itu hanya 5%. Tapi 75%-nya dari project Anda ya. Project riset kualitatif. Ya. Ininya sama MBG ya. Oke. Bisa dipahami ya. Baiklah.
Nanti minggu depan kita praktek interview, kemudian praktek transkripsi. Ya. Praktek transkripsi dikerjakan di rumah, tapi itu udah masuk satu sesi pertemuan. Hasilnya adalah transkrip yang Anda laporkan dalam Google Doc. Ya. Kalau Anda yang mau punya nilai, silakan kita kerjakan begitu. Nah, nanti besok kita cari pasangan masing-masing. Ya, untuk indeks ini. Baik, ini udah 11.32 ya. Semoga Anda bisa mendapatkan yang Anda inginkan pada hari ini ya. Karena ini adalah outcome based education. Kemudian kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. 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 Bye. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Pernuan, Prof. Oke. Silakan keluar karena ruangan ini mau dipakai jam 1. Ya, tapi nggak apa-apa sampai jam 1. Mau ujian S3. Sekarang ini jarang yang ikut ujian ya. Padahal kalau mau ikut boleh. Di penonton. Ya. Nah, ini terkait dengan vaksinasi TB. Ya. Bagus juga. Oke. Saya Aku belum ngopi lagi dari